Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi diusung oleh PDI Perjuangan sebagai bakal calon presiden dalam Pilpres 2024. Bagaimana pandangan Ganjar Pranowo terkait dinamika politik termasuk pertemuan elit-elit parpol membahas koalisi? Apa pula yang berubah dari sosok Ganjar setelah menyandang status sebagai bakal capres PDI Perjuangan? Berikut perbincangan Reinhard Sirait dengan Ganjar Pranowo. Setelah ditugaskan menjadi baca pres, apa yang berbeda dari seorang Ganjar Pranowo? Nggak ada, sama aja. Nggak ada. Nggak ada yang berbeda, mungkin lebih sibuk Pak, atau lebih banyak juga berdialog dan lain-lain? Lebih banyak WA masuk. WA masuk lebih banyak. WA-nya yang seperti apa sekarang setelah menjadi baca pres? Macam-macam, ada yang kasih masukan, kasih selamat, dan saya harus minta maaf ini. Karena 6.000 lebih WA-nya kemarin belum sempat kebalas. Oke. Handphonenya hang. Oke, 6.000 lebih saat mungkin beberapa chat di antara chat saya sebetulnya Pak. Oh iya, aduh, berarti bener ya, saya minta maaf di depan kamera ini ya. Pak, sekarang setelah Pak Ganjar ditugaskan oleh partai menjadi baca pres, politik sepekan ini Pak, rentetan manuvernya cukup banyak. Ada tanggapan dari Pak Ganjar? Enggak, biasa saja. Selalu setiap ada statement, ada pernyataan, ada kepastian, pasti terjadi konsolidasi. Apakah itu tentu di kami, apakah itu di partai lain, apakah itu di kelompok-kelompok yang kira-kira mereka juga menyiapkan diri untuk kompetisi, begitu ya. Selalu ada. Jadi efek dari pernyataan kemarin memang sudah kita duga, pasti kemudian akan menimbulkan cerita-cerita baru yang menurut saya ya dalam politik biasa saja. Ya. Jadi Pak Ganjar pun sudah menduga bahwa pencapresan Bapak ini akan memantik dinamika. Oh ya, ketika Bu Mega kemarin mendeklarasikan itu, mengumumkan itu, ini pasti akan menjadi game changer gitu. Ya. Bapak merasa nggak sih Pak, Bapak adalah game changer di peta politik sekarang? Partai saya kira. Partai. Karena statementnya, Bukan seorang Ganjar Pranowo. saya bagian saja dari sana. Nanti Bapak juga kabarnya ke DPP PDIP karena hari ini ada pertemuan dengan P3 dan juga PD Perjuangan ya Pak? Iya, siang nanti. Itu apa kira-kira yang nanti akan dibahas sebetulnya Pak? Saya kira komunikasi institusi ya antara dua partai yang akan dilakukan dan kemudian pola-pola kerjasama yang akan dibangun karena dua partai ini sudah menyatakan bahwa calon atau bakal calon presidennya adalah Ganjar Pranowo. Nah, mungkin itulah yang akan dilakukan, pola-polanya seperti apa yang mesti dilakukan dan seterusnya. Sebagai baca pres, Bapak berharap apakah ada partai lagi yang bergabung, memperkuat barisan, atau yang sekarang sebetulnya sudah cukup, nggak perlu besar-besar? Kalau kita bicara ya lebih banyak, lebih bagus gitu. Dia mau ke sana kok. Yang ke sana boleh loh ya. Oh, ya, beda jalan. Ya. Oke, jadi lebih banyak. Setuju ke sana semua ya? Setuju. Berarti kita satu barisan nih. Lihat nih. Iya. Jadi lebih banyak partai justru lebih baik, lebih bagus. Iya, karena sebenarnya kalau kerjasama itu bisa berlanjut sampai kemudian nanti di parlemen komposisinya seperti itu, pasti pemerintahan akan kuat. Dan republik ini cukup besar, sehingga kalau diurus sendirian ya pasti tidak mudah. Kalau diurus bersama kan spirit gotong royong, kekuatannya, terus kemudian kebersamaannya jauh lebih baik. Pak, tentang koalisi PDIP dengan P3, banyak yang melihat bahwa ini memang punya ikatan yang cukup kuat ya. Pak Ganjar juga dianggap kemudian bukan orang baru di keluarga besar P3. Gimana Pak? Ya dengan siapapun sebenarnya, tapi dengan P3 memang punya relasi. Kan pernah Mega Bintang, pernah Mega Hamzah, ya. Wakil gubernur saya juga P3, jadi memang punya relasi itu. Setidaknya ya ada cerminan warna nasionalis dan religiusnya jadi satu itu. Itu beberapa kalau kita melihat dari sisi kesejarahan, tapi ke depan tentu kerjasamanya akan membuka ruang yang lebih banyak lagi. Pak
Pak Sandi itu kan dikabarkan menguat akan bergabung ke P3. Kemudian saya juga mewawancarai Pak Mardiono mengharapkan bahwa memang ada duet Ganjar Sandi. Pak Ganjar oke nggak dengan nama itu? Biarkan dinegosiasikan antar partai. Jadi itu biarkan menjadi wewenang partai begitu? Biar dinegosiasikan, biar dikomunikasikan.